Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil PowerPoint dari perancangan pabrik depolimerisasi lignin dari tandan kosong kelapa sawit menjadi fenol dengan kapasitas 250.000 ton. Adapun kelompok kami, saya sendiri adalah Mustafa Mahdi, Saidul Ayam, dan Laura Lestari. Yang pertama, identifikasi peluang investasi. Dalam menentukannya, kita membutuhkan supply and demand. Kita mengambil data dari BPS dari tahun 2016 sampai 2020, di mana ada ekspor fenol, impor fenol, dan produksi fenol. Dan data-datanya sekian. Adapun konsumsi fenol sendiri diambil dari tahun 2012 sampai 2018, di mana kebutuhannya totalnya dari 2012 sampai 2018 adalah 15.648 ton. Selanjutnya kita menghitung antara penawaran dan permintaan, di mana didapatkan total dari produksi dan impor 18.995 ton dan konsumsi ekspor didapatkan 244.000 ton. Jadi selisihnya adalah 225.966.000 ton. Selisih ini yang akan kami jadikan sebagai kapasitas untuk pembuatan produksi fenol. Selanjutnya adalah identifikasi peluang investasi, di mana ketersediaan bahan baku di Indonesia. Jadi dalam 1 hektar pohon kelapa sawit bisa menghasilkan 4,17 ton menurut ASEAN Agri, sedangkan 1 ton buah bisa menghasilkan 210 kg TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Dari konversi ini maka didapatkan yield 23%. Fenol yang bisa diproduksi dalam satu Indonesia didapatkan 3.256.394, sekian ton. Selanjutnya adalah studi bahan baku. Untuk katalis karbon aktif sendiri yang diaktifasi menggunakan asam fosfat akan kami rencanakan dengan metode pemesanan atau kerjasama dengan produsen karbon aktif yang telah beroperasi atau di Makroni. Untuk kompetitornya sendiri, kita mengambil dari data produksi fenol di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2018. Untuk kompetitor sendiri berarti hanya memproduksi dari tahun sampai tahun 2018 3.160.000 ton. Saat ini produksi fenol dalam negeri masih sangat minim, jauh di bawah konsumsi, sehingga persaingan masih sangat rendah. Studi pengembangan teknologi, kami menggunakan literatur jurnal yang paling terbaru, pirolisis katalik dengan treatment asam sebelumnya, yang memungkinkan menghasilkan produk dengan kemurnian hingga 95%. Pemilihan teknologi dan prosesnya, teknologi dan proses yang kami pilih yaitu pirolisis katalitik dengan menggunakan teknologi terbaru yang memungkinkan katalis dapat digunakan sampai 3 kali proses dan menghasilkan produk dengan tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga tidak memerlukan proses pemurnian lagi. Selanjutnya yaitu reaktor yang kami pilih adalah fixed batch multitube, dikarenakan reaktor ini sangat cocok untuk digunakan untuk proses kami, di mana di dalam reaktor terdapat tub yang akan dilalui oleh umpan dan gas nitrogen yang akan kami isi dengan katalis karbon aktif yang telah diaktifasi sebelumnya dengan asam fosfat. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, langkah-langkah perancangan alat. Berikut adalah desain dari perancangan alat utama kami. Yang pertama adalah gudang penyimpanan material. Dalam hal ini ada TKKS yang akan dibawa menuju compressor untuk dihancurkan menjadi lebih kecil lagi dengan belt conveyor. Setelah di compressor, kemudian di vibrating screen untuk dihaluskan. Setelah itu dia masuk ke mixer, dimana di mixer ini akan dicampur dengan asam klorida 0,5 m untuk menghapus rantai reaksinya. Setelah itu akan dipompakan menuju reaktor yang pertama, dimana sebelum menuju reaktor akan melewati heat exchanger agar pemanasannya lebih cepat tercapai. Setelah itu menuju mixer lagi, akan di washing dengan air. Washing ini untuk menetralkan akibat pemberian asam klorida tadi. Setelah dia netral,
akan menuju evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk dehidrasi. Dia akan dehidrasi untuk menghilangkan kandungan air. Setelah itu dia akan menuju reaktor yang kedua, di mana di reaktor kedua ini akan masuk umpan material yang tadi, lanjutan, dan juga nitrogen, dan diberi panas 550 derajat Celcius. Setelah itu dia akan menuju kondenser untuk fenolnya akan diumumkan menjadi cair, kemudian ditampung. Selanjutnya ini adalah spesifikasi alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama ada gudang. Gudang ini tempat menampung sementara ya untuk bahan baku TKKS kami. Jenisnya dia ada ruang persegi panjang, bahannya dinding beton dengan dengan atap tiang beton. Lalu selanjutnya ada tangki penyimpanan fenol. Fungsinya untuk menyimpan produk fenol. Jenisnya ada tangki silinder tegak dengan tori spherical dished head. Untuk bahannya sendiri ada high alloy steel SA204 grade A. Selanjutnya ada conveyor. Conveyor kami untuk mengalirkan bahan baku tadi ya, TKKS menuju crusher. Jenisnya ada belt conveyor. Kemudian untuk bahannya ada logam karbon steel SA283 yang grade C. Selanjutnya ada crusher. Crusher kami pakai cone crusher. Itu untuk mengecilkan ukuran partikel hingga mencapai 0,1 mm. Bahannya sendiri ada karbon steel SA283 grade C. Selanjutnya ada kompresor. Fungsinya untuk mengalirkan gas nitrogen masuk ke reaktor. Jenisnya ada centrifugal kompresor. Untuk bahannya ada karbon steel. Selanjutnya ada reaktor. Reaktor ini untuk mereaksikan lignin menjadi fenol. Reaktornya ada dua. Yang pertama untuk sebagai pretreatment dari TKKS nya atau lignin ya. Yang kedua untuk mereaksikan lignin menjadi fenol. Jenisnya ada fixed bed multi tube reaktor. Untuk bahannya ada plate high alloy steel SA301 grade A. Selanjutnya ada kondenser. Kondenser ini menurunkan suhu dari 500 sampai 30 karena suhu dari fenol sendiri yaitu 30. Jenisnya ada cell and tube kondenser. Bahannya ada plate high alloy steel SA301 grade. Untuk mixer di sini kami ada dua mixer. Yang pertama mencampurkan TKKS dengan HCl dan juga untuk washing. Jenisnya tangki berpengaduk flat six blade open turbine dengan tutup dan alas tori spherical. Bahannya plate high alloy steel SA301 grade A. Kemudian selanjutnya ada evaporator. Fungsinya mengurangi kadar air atau memekatkan lindi dari TKKS untuk menjadi proses dehidrasi. Jenisnya ada long tube vertical evaporator. Bahannya plate high alloy steel SA283 grade C. Selanjutnya ada pompa. Pompa di sini kami untuk mengalirkan fluida. Jenisnya ada pompa sentrifugal, kapasitasnya 2 GPM dan kanannya 1 TM. Selanjutnya adalah sistem utilitas dan limbah. Untuk utilitas kami menggunakan ada pembagian dari listrik, steam, air, dan juga gas. Berikut desain untuk utilitas dan limbah. Untuk yang pojok kiri bawah ini adalah pengolahan limbah kami. Mulai dari bak inlet yang paling atas di pojok kiri ini ada bak inlet yang kemudian masuk ke bak neutralisasi, dimana ada suplai HCl dan NaOH, kemudian menuju ke bak aerasi. Kemudian setelah itu akan menuju ke bak sedimentasi yang selanjutnya akan menuju ke outlet. Untuk limbah kami memakai proses biologi saja, dimana kami hanya memanfaatkan tanpa ada flokulasi dan koagulasi karena penggunaan bahan kimia yang minim dari proses kami, hanya penambahan HCl saja. Kemudian yang warna ungu adalah untuk sistem air. Untuk yang merah adalah yang akan masuk ke limbah tadi. Yang biru untuk gas. Selanjutnya adalah ini untuk utilitasnya. Ada air. Spesifikasi untuk air: tidak berbau, berat, tidak berasa, dan tidak berwarna, berat molekul 18, kremol tertinggi di 100 Celcius, di beku 0 Celcius. Untuk nitrogen yang kami gunakan sebagai untuk masuk reaktor ada gasnya. Spesifikasinya: gas tidak berbau, berwarna, tidak berasa, bermolekul 14 gram per mol, dan memiliki titik didih minus 195,8 dan
Sekian untuk selanjutnya ada langkah-langkah pengenalan proses. Berikut kita lihat tanda merah bulat ini merupakan logo dari pengendalian proses, dimana yang pertama tentu saja di gudang ada pengendalian suhu, kemudian setiap penyimpanan dia ada level control, ada di mixer ada level control, terus ada flow control. Untuk di heaternya ada temperatur control, sebelum masuk ke reaktor ada flow control, di dalam reaktor ada flow control, pressure control, temperatur control. Kemudian masuk ke yang kedua ada level control, masuk ke evaporator ada temperatur control dan level control. Kemudian sebelum masuk ke reaktor kedua ada flow control, di reaktor kedua ada pressure control dan temperatur control, di blower ada, di kompresor ada pressure control, di condenser ada temperatur control. Sebelum masuk ke penyimpanan produk kami ada temperatur kontrol dan level kontrol. Berikut rincian untuk setiap pengendalian proses di alat-alatnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis ekonomi. Yang pertama adalah modal tetap. Modal tetap terbagi menjadi dua, yaitu modal investasi tetap langsung dan modal investasi tetap tidak langsung. Untuk modal investasi tetap langsung dihasilkan senilai Rp338.175.667. Selanjutnya adalah modal investasi tetap tidak langsung. Dihasilkan senilai Rp381.408.703.017, sehingga total modal investasi tetap yaitu Rp717.736.878.684. Selanjutnya adalah struktur permodalan yang dapat dijaminkan sebesar Rp338.328.175.667 dan bank memberikan pinjaman sebesar 75%, sehingga modal sendiri sebesar Rp899.922.543 dan komposisi permodalan adalah modal sendiri sebesar 78% dan pinjaman bank sebesar 22%. Selanjutnya adalah hasil penjualan produk per tahun. Untuk hasil produksi sebesar 250 juta kilogram per tahun dan harga produk sebesar 87.000 kilo, maka hasil penjualan produk per tahun sebesar 21.765 miliar. Selanjutnya adalah break even point. Untuk BEP didapatkan tahun pertama sebesar 1,02%, untuk tahun kedua sebesar 0,92%, untuk tahun ketiga sebesar 0,74%, untuk tahun keempat sebesar 0,66%, untuk tahun kelima sebesar 0,39%, untuk tahun ke-6 sebesar 0,37%, untuk tahun ke-7 sebesar 0,36%, untuk tahun ke-8 0,34%, untuk tahun ke-9 0,22%, dan untuk tahun ke-10 sebesar 0,21%. Selanjutnya adalah MPP atau minimum payback period. Didapatkan senilai 0,3349 tahun, yaitu sama dengan 4 tahun 7 bulan. Selanjutnya adalah IRR atau indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Didapatkan nilai IRR sebesar 46,35%. Suatu proyek dinilai layak jika IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman, maka proyek ini adalah layak. Selanjutnya adalah kelayakan proyek. Suatu proyek dinilai layak jika nilai NCFPV-nya adalah positif. Didapatkan nilai NCFPV untuk proyek ini adalah positif, sehingga pabrik ini layak untuk didirikan. Terima kasih.